Apakah panjenengan semua siap mendengarnya? Tanggal 6 bulan 6 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebuah tanggal terlihat biasa, tapi diam-diam sedang membawa fase pembalasan dari apa yang pernah kita tanam. Apakah panjenengan semua siap mendengarnya? Tanggal 6 bulan 6 2026. Tidak ada suara peringatan, tidak ada suara sirine besar. Justru itulah yang membuatnya mengerikan, karena perubahan paling besar tidak pernah datang dengan teriakan. Ia datang dalam diam, dan dalam spiritual Jawa, ketika angka 6 muncul berulang, itu tanda keseimbangan akan dibaksa. Karma personal yang mulai muncul, karma bangsa mulai bergerak perlahan. Tanah Jawa, bersiaplah, karena siklus besar itu sudah datang. Yang tidak siap akan terguncang. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Mari kita bedah makna 6 dalam spiritual Jawa. Angka 6 dalam filosofi Jawa bukan simbol kehancuran. Ia simbol kerukunan, simbol keluarga, dan simbol tanggung jawab. Tapi ketika keseimbangan terlalu lama diabaikan, angka 6 berubah menjadi penagih. Bayangkan, timbangan yang berat sebelah, pada satu titik ia akan dipaksa lurus. Dan jika dipaksa, biasanya ada yang harus dikorbankan. Tahun 2026 adalah gerbang. Mari kita baca tahun 2026. 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 10. 1 plus 0 sama dengan 1. Angka 1 adalah wiwitan, sebuah awal. Tapi setiap awal selalu didahului akhir. Dan akhir itu sering terasa seperti kehilangan. Pertanyaannya, akhir apa yang sedang mendekat? Mari kita baca perlahan-lahan. Sekarang kita masuk ke gerbang 5 peristiwa besar di balik munculnya angka 66 2026 atau 6 Juni 2026. Peristiwa yang pertama, gelombang ekonomi. Peristiwa pertama adalah ekonomi, bukan kehancuran total, tapi tekanan perlahan. Harga yang naik pelan, lapangan kerja yang berubah, pola usaha lama tidak lagi relevan. Banyak yang akan dipaksa beradaptasi, yang fleksibel akan bertahan, yang kaku akan tumbang. Ini bukan kebetulan, ini adalah fase penataan. Dan Jawa sebagai pusat ekonomi nasional akan merasakannya paling dulu. Hati-hati bagi yang tinggal di Pulau Jawa. Peristiwa yang kedua, pergeseran kekuasaan dan elit. Setiap siklus besar selalu ada pergeseran, bukan selalu revolusi, tapi reposisi. Tokoh lama mulai melemah, tokoh baru mulai muncul, dan narasi siap berubah. Tanah Jawa sering menjadi panggungnya karena sejarah mencatat perubahan arah bangsa hampir selalu bergetar dari tanah Jawa. Apakah 66 2026 menjadi momentum penataan kekuatan? Peristiwa yang ketiga, ujian sosial dan perpecahan. Peristiwa ketiga lebih samar dan sulit ditebak. Perpecahan kecil, perdebatan tajam mulai sering muncul. Isu yang membelah masyarakat. Ini juga bukan kebetulan. Dalam hukum karma bangsa, perpecahan lama akan dimunculkan ke permukaan untuk diselesaikan. Tanah Jawa yang padat dan majemuk akan menjadi cerminnya. Jika tidak bijak, bisa membesar. Jika dewasa, bisa menjadi titik kedewasaan bangsa. Peristiwa yang keempat, bencana atau peringatan alam yang patut kita waspadai. Tanah Jawa berdiri di atas lempeng aktif. Ini fakta, bukan ramalan. Dalam setiap siklus sejarah, alam sering menjadi pengingat, bukan untuk menghancurkan,
tapi untuk menyadarkan gempa yang bikin geger, cuaca ekstrim, tanah retak dan bergerak, atau peringatan alam lainnya akan muncul di tanah Jawa. Bukan soal takut, tapi soal kesiapan kita semua, karena alam adalah bagian dari keseimbangan itu sendiri. Peristiwa yang kelima, kebangkitan kesadaran, dan ini yang paling jarang dibahas. Setelah tekanan ekonomi, setelah pergeseran kekuasaan, setelah ujian sosial, setelah peringatan alam, akan muncul satu hal, kesadaran kolektif. Orang mulai kembali ke nilai, kembali ke spiritualitas, kembali ke keluarga mereka. Ini adalah fase karma yang selesai ditagih dan mulai dibayar dengan munculnya kebangkitan. Tanah Jawa tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan, tapi juga pusat kebijaksanaan, dan setiap krisis selalu melahirkan generasi baru. Lalu ini yang patut kita bahas mendalam, karma personal. Siapa yang akan merasakan? Sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah seimbang? Apakah kita menanam kejujuran atau kompromi dengan ketidakbenaran? Apakah kita membangun keluarga dengan benar atau sibuk mengejar gengsi? Karena jika siklus ini bekerja, yang diuji pertama bukan negara, tapi diri kita sendiri. Karma personal bekerja lebih cepat dari apa yang kita kira. Tanggal 6 bulan 6 2026 mungkin tidak akan viral di berita, mungkin tidak ada di headline besar. Tapi sejarah tidak selalu ditulis oleh suara keras. Kadang ia ditulis oleh perubahan yang diam-diam. Tanah Jawa, bersiaplah, bukan untuk ketakutan, tapi untuk penataan. Karena jika yang ditanam adalah kebaikan, maka yang kembali adalah kekuatan. Jika yang ditanam adalah ketidakseimbangan, maka keseimbangan akan dipaksa. Dan ketika itu terjadi, yang tidak siap akan merasa dunia ini runtuh. Yang siap akan menyebutnya awal kebangkitan. Benarkah bulan 6 tanggal 6 tahun 2026 bukan sekedar angka biasa dan merupakan gerbang siklus besar? Karena perubahan besar tidak pernah meminta izin dan restu. Ia datang dengan tiba-tiba. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.